Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Fitriengganis. Di sini saya akan menjelaskan tentang novel fiksi dan non-fiksi yang saya punya. Oke, jadi di sini yang saya pegang yang pertama yaitu novel yang fiksi. Di sini berjudulnya Jika Aku Mereka. Nah, di sini yaitu ada resensi buku non-fiksi. Salah. Yaitu buku fiksi. Judulnya Jika Aku Mereka. Pengarangnya 12 pemenang sayembara. Menulis kisah disabilitas. Penerbitnya Gagas Media. Tahun terbit 2018. Jumlah halaman 200 halaman edisi soft cover. Di sini ada sinopsisnya, yaitu jika aku mereka menghasilkan 12 kisah inspiratif dari orang dengan disabilitas, mulai dari tunanetra, tuli, tunadaksa, hingga kondisi lainnya. Setiap cerita menggambarkan bagaimana mereka berjuang menghadapi tantangan, mempertahankan mimpi, dan menemukan kebahagiaan dengan cara mereka sendiri. Buku ini mengajak pembaca melihat dunia dari sudut pandang penyandang disabilitas. Terus di sini ada analisis, yaitu tema perjuangan hidup, keteguhan hati, empati, dan keberagaman manusia. Nah, di sini ada tokoh beragam penyandang disabilitas, 12 tokoh utama dalam tiap cerita. Nah, alurnya di sini campuran maju dan kilas balik, maju mundur. Nah, sesuai kisah masing-masing penulis. Latarnya beragam tempat di Indonesia sesuai kisah asli narasumber. Nah, di sini ada amanat. Setiap manusia memiliki keunikan dan nilai keterbatasan bukan penghalang untuk berprestasi. Empati dan kepedulian penting dalam hidup bersama. Oke, jadi di sini ada pendahuluan yang berikutnya. Nah, di sini pendahuluannya, buku ini berisi kumpulan kisah nyata tentang kehidupan dan penyandang disabilitas. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak memahami perjuangan, kekuatan, dan harapan yang dimiliki oleh mereka yang hidup dengan berbagai keterbatasan. Terus di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yaitu buku ini memberikan wawasan penting tentang perjuangan dan ketangguhan para penyandang disabilitas. Ceritanya menyentuh dan membuka mata pembaca tentang arti syukur dan menghargai perbedaan. Di sini ada rekomendasi, yaitu cocok untuk remaja dan orang dewasa. Direkomendasikan bagi siswa untuk menumbuhkan rasa empati dan menghargai keberagaman sosial. Dari sini ada unsur ekstrinsik, yaitu nilai moral, mengajarkan empati, keberanian, dan tidak mudah menyerah. Terus di sini ada nilai sosial, yaitu pentingnya menerima perbedaan dan menghormati sesama. Dan situ yang terakhir ada nilai budaya. Nilai budaya menampilkan keberagaman kehidupan penyandang disabilitas di Indonesia. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari buku novel Jika Aku Mereka, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Yang di sini yang saya bacakan terlebih dahulu kelebihannya. Nah, kelebihannya sini cerita sangat menyentuh dan inspiratif. Bisa menyentuh hati kita untuk menghargai orang yang disabilitas, yang mempunyai keterbatasan. Terus itu menghadirkan kisah nyata yang membuka wawasan. Jadi kita bisa menghargai, menghormati orang-orang yang banyak kekurangannya, tidak boleh diejek. Terus di sini ada bahasa mudah dipahami. Jadi di dalam buku cerita itu saya dapat memudah memahami tentang anak-anak disabilitas, yaitu kekurangannya. Di sini kekurangannya beberapa cerita terasa berat karena membahas pengalaman sulit. Ya, menurut saya terasa berat juga sih, karena saya tidak ada kekurangan
kekurangan ada, cuman kayak nggak ada kekurangan dalam mendengar, mendengar, kerusakan catat fisik dan lain-lain. Terus di sini alur tiap kisah berbeda-beda sehingga tidak semua pembaca cocok dengan setiap cerita. Jadi memang di buku novel Jika Aku Mereka ini karena ada 12 penulis, jadi setiap ceritanya, setiap babnya berbeda-beda dengan kisahnya juga yang berbeda-beda. Ada yang kisah fisik, kekurangan fisik, terus ada yang sulit mendengar, tuli, terus ada ya pokoknya banyak yang lain-lain lah. Jadi setiap babnya berbeda-beda, jadi mungkin semua pembaca ada yang cocok, ada yang tidak dengan ceritanya. Jadi ini buku fiksi saya yang saya baca. Nah, di sini ada buku non fiksi yang saya punya dan saya baca. Jadi di sini ada The Power of Habits, yaitu buku non fiksi ini tentang dahsyatnya kebiasaan. Nah, kebiasaan apa aja sih manusia? Nah, di sini resensi buku non fiksi judulnya Atomic Habits, pengarangnya James Clear, penerbit Random House. Terus tahun terbitnya 2018. Terus jumlah halaman 320 halaman, edisi soft cover. Nah, di sini ada sinopsis. Nah, buku ini menjelaskan konsep bahwa perubahan kecil, automatic habits, bila dilakukan terus-menerus akan menghasilkan dampak signifikan. James Clear membahas 4 hukum utama pembentuk kebiasaan. Nah, di sini James menyebutkan ada 4 kebiasaan, yaitu make it obvious, yaitu buat jelas. Yang kedua, make it attractive, buat menarik. Yang ketiga, make it easy, buat mudah. Dan keempat, yang terakhir itu make it satisfying, membuat memuaskan. Nah, di sini ada analisis, yaitu tema perubahan diri, pengembangan kebiasaan, disiplin psikologi perilaku. Tokohnya di sini yaitu tidak ada tokoh utama, namun berisi kisah nyata dari atlet profesional dan individu yang berhasil mengubah hidup dengan kebiasaan kecil. Alur penyajiannya non-fiksi informatif, disajikan secara runtut, mulai dari teori, contoh kasus, hingga langkah-langkah praktis. Nah, di sini ada latar tempat. Latar tempatnya yaitu cerita dan contoh berasal dari berbagai negara sesuai pengalaman tokoh nyata. Nah, di sini pun juga ada amanat. Nah, yaitu perubahan besar berasal dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Fokus pada proses bukan hanya tujuan. Setiap orang mampu berubah bila memiliki sistem yang tepat. Nah, di sini pun ada pendahuluan ya, teman-teman. Di sini ada buku Atomic Habits, adalah buku non fiksi yang membahas tentang cara mengembang kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk melalui perubahan kecil. Buku ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana langkah kecil yang konsisten dapat menghasilkan perubahan besar dalam hidup. Nah, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, Atomic Habits adalah buku non-fiksi yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin memperbaiki hidup melalui kebiasaan kecil. Buku ini memberikan strategi sederhana namun efektif untuk membangun kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk, inspiratif, aplikatif, dan membuka wawasan. Nah, di sini ada rekomendasi. Rekomendasi yaitu buku ini cocok untuk pelajar, mahasiswa, guru, pekerja, siapapun yang ingin mengembangkan disiplin diri. Disarankan untuk dibaca bagi siswa yang ingin meningkatkan motivasi belajar dan kebiasaan positif dalam kehidupan. Nah, di sini ada unsur ekstrinsik. Nah, di unsur ekstrinsik ini ada nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, di sini ada nilai moralnya, yaitu mengajarkan kedisiplinan, konsisten, dan pentingnya perubahan kecil. Nah,
Di sini ada nilai sosial, mengajak pembaca untuk memperbaiki diri agar berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Dan terakhir ada nilai budaya, menanamkan budaya hidup teratur dan produktif. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari buku The Power of Habits, yaitu ada kelebihannya yang saya sebutkan terlebih dahulu, yaitu penjelasan sederhana, mudah dipahami, dan sangat praktis. Banyak contoh nyata yang memotivasi pembaca, membantu pembaca membuat perubahan kecil namun signifikan dalam hidup. Yang keempat, desain buku terstruktur hingga mudah diikuti. Nah, kekurangannya yaitu sebagian pembaca merasakan konsepnya berulang. Terus yang kedua, memerlukan komitmen tinggi untuk mempraktikkan isinya. Yang ketiga, yang terakhir, itu tidak semua strategi cocok untuk setiap kondisi pembaca. Jadi, di buku The Power of Habits ini, yaitu buku yang menyarankan atau yang dapat memberi motivasi untuk orang-orang, mau mahasiswa, pelajar, pekerja kayak guru atau apapun itu. Ini buku ini bagus banget untuk kita yang ingin merubah diri, untuk mengembangkan diri lebih baik lagi, untuk menjadi disiplin, untuk merubah hal-hal negatif menjadi positif. Yaitu di sini bisa mendapat motivasi lebih untuk kedisiplinan kita, untuk mengatur waktu, mengatur semua yang ingin kita ubah, untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Di sini banyak cara-caranya dan motivasi dari buku-buku ini untuk kita agar lebih baik lagi untuk hari demi harinya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memperbaiki diri, bisa baca buku ini. Bisa baca buku ini untuk memotivasi kita untuk kedepannya bagaimana. Jadi buku ini sangat bermanfaat untuk kita yang ingin memperbaiki diri lebih baik lagi. Jadi sekian buku fiksi dan non fiksi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.